Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi tingkat organisasi kehidupan. Nah, yang paling rendah yaitu ada tingkat molekul dan yang paling tinggi ada tingkat biosfer. Nah, di sini anak-anak ada yang masih ingat apa contoh dari organisme pada tingkat molekul? Saya, Bu. Ya, apa Fenty? Virus, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Fenty. Contoh dari organisme tingkat molekul yaitu virus. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi virus, di mana materi yang akan kita pelajari yaitu seputar ciri-ciri dari virus, lalu bagaimana strukturnya, dan juga peranannya bagi kehidupan, serta nanti kita akan berdiskusi secara berkelompok untuk mengelompokkan virus-virus tersebut. Baiklah, kita akan langsung mulai saja untuk materi yang pertama. Sebelumnya kita harus tahu dulu, virus merupakan organisme tingkat rendah karena ia hanya memiliki komponen penyusun tubuh berupa asam nukleat yang berisikan materi genetik serta protein. Karena itulah ia disebut dengan organisme tingkat rendah. Nah, langsung saja kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri dari virus itu sendiri. Ciri virus yang pertama yaitu virus merupakan organisme aseluler. Kenapa aseluler? Karena virus ini tidak memiliki komponen penyusun sel seperti nukleus atau inti sel, lalu mitokondria, sitoplasma, dan komponen penyusun sel lainnya. Untuk ciri yang kedua, ada yang tahu apa cirinya? Saya, Bu. Ya, Rusma? Virus berukuran kecil. Ya, betul Kak, sekali. Nah, virus itu sendiri ukurannya kecil, biasanya sekitar 20-300 nanomikron. Nah, selanjutnya, virus ini juga punya bentuk yang bermacam-macam. Bisa saja bulat, batang, maupun yang berbentuk seperti huruf T. Lalu yang selanjutnya, virus ini sendiri disebut juga makhluk peralihan, yaitu kadang ia dikatakan makhluk tak hidup dan kadang dikatakan makhluk hidup. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari virus. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur dari virus, di sini Ibu ingin menanyakan, adakah materi dari ciri-ciri tadi yang kurang dipahami? Silakan ditanyakan sebelum kita pindah ke materi selanjutnya. Saya, Bu. Ya, Rusma, silakan. Virus dikatakan makhluk peralihan. Apa itu maksudnya, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Rusma. Nah, pertanyaannya yaitu, mengapa virus dikatakan makhluk peralihan? Nah, sebelum Ibu yang menjelaskan, adakah anak-anak yang lain yang sudah membaca materi semalam, yang sudah tahu jawabannya? Silakan acungkan tangan. Nanti Ibu akan memberikan nilai plus untuk keaktifannya. Silakan, yang bisa. Fenty, Bu. Oh iya, silakan Fenty. Ya, virus dikatakan makhluk peralihan karena apabila virus itu ada di makhluk hidup, maka dia akan hidup. Namun apabila tidak ada di inangnya, tidak menempel di makhluk hidup, maka dia dikatakan bukan makhluk hidup atau mati. Ya, betul sekali ya jawaban dari Fenty. Ya, semuanya berikan aplaus dulu untuk Fenty jawabannya. Betul sekali. Nah, virus dikatakan makhluk peralihan di mana ketika ia di luar tubuh inangnya, ia tidak dapat bereproduksi, sehingga dia dikatakan makhluk tak hidup. Sedangkan ketika dia di dalam tubuh inangnya, ia dikatakan makhluk hidup karena ia bisa bereplikasi atau bereproduksi. Nah, itu tadi jawaban mengenai pertanyaan dari Rusma ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya, insya Allah sudah paham mengenai ciri-ciri dari virus. Selanjutnya kita ke materi struktur dari virus. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah gambar struktur yaitu dari bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Biasanya bakteri yang diinfeksikannya yaitu adalah bakteri E. coli. Nah, bisa dilihat gambar sini, kelihatan kan gambarnya? Kelihatan, Ibu. Baiklah, di sini struktur dari virus bakteriofag ini punya 3 bagian. Yang pertama, bagian paling atas, yaitu bagian kepala. Nah, di bagian kepala ini kita lihat ada bagian spiral berwarna merah
Nah, itu dinamakan DNA. DNA inilah yang nantinya akan diinjeksikan ke bakteri. Lalu bagian kepala yang menyelubungi DNA ini disebut dengan kapsid. Kapsid biasanya tersusun atas protein. Lalu struktur yang selanjutnya yaitu ada leher di bagian bawah kepala. Lalu di bagian bawahnya terdapat tabung yang bentuknya seperti tabung. Ini merupakan selubung dari ekor. Kemudian dilengkapi dengan serabut ekor yang fungsinya untuk menempel pada tubuh bakteri. Dan di bagian paling bawah itu terdapat jarum penusuk. Nah, jarum penusuk inilah yang menjadi alat untuk virus menginfeksi bakteri. Nah, itu tadi materi tentang struktur virus. Selanjutnya kita akan beralih ke materi replikasi. Nah, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur dari virus? Atau sudah paham semuanya anak-anak? Sudah. Ya, alhamdulillah ya, sudah paham semua. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi dari cara si virus ini bereplikasi. Bagaimana sih cara virus bereplikasi? Ia dikatakan tadi makhluk hidup apabila ia berada di dalam tubuh inangnya. Nah, maka apabila kita contohkan pada virus bakteriofag ini, virus ini akan nantinya mencari sel inang yang cocok, atau ia akan mencari bakteri E. coli yang cocok. Lalu setelah ia dapat sel inang untuk ditempati, ia akan menempelkan bagian tubuhnya, yaitu berupa serabut ekor ini, ke bagian dinding dari bakteri. Kemudian nanti virus ini akan menginjeksi atau menginfeksi bakteri dan mengirimkan atau menyalurkan DNA-nya tadi ke bagian bakteri atau tubuh bakteri. Setelah itu, setelah DNA-nya masuk ke dalam tubuh bakteri, maka mulailah proses replikasi. Di sana akan terbentuk struktur virus yang baru. Setelah virus baru terbentuk di dalam tubuh bakteri, ia akan merobek bagian dinding dari bakteri tadi, sehingga akan terjadilah proses lisis, dan virus-virus yang baru akan keluar dan mencari sel inangnya yang baru. Nah, terkait materi mengenai replikasi ini, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai peranan dari virus. Kita ketahui kan, virus biasanya menginfeksi makhluk hidup, jadi peranannya dalam segi yang negatif. Namun, perlu kita ketahui pula bahwa virus juga dapat mempunyai peranan yang positif bagi kehidupan. Yang pertama, yaitu bisa dipakai pada teknologi rekayasa genetika. Lalu, yang kedua, yaitu yang paling populer. Biasanya virus ini digunakan sebagai vaksin. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan mengenai apa itu vaksin. Di sini ada yang tahu apa itu vaksin? Silakan tunjuk tangannya. Iya, Ibu. Ya, Tia, silakan Tia. Vaksin adalah virus yang dilemahkan untuk membentuk antibodi tubuh, Ibu. Iya, betul sekali jawaban dari Tia. Beri aplaus dulu teman-teman sekalian. Betul ya, vaksin itu merupakan virus tapi yang sudah dilemahkan. Jadi virus ini akan disuntikkan ke organisme seperti kita, manusia ataupun hewan. Jadi nanti organisme tersebut dapat membentuk antibodi yang khusus. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari, mulai dari ciri-ciri virus, lalu ada strukturnya, bagaimana cara virus bereplikasi, dan peranannya bagi kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan mulai sesi diskusi secara berkelompok. Nah, minggu sebelumnya Ibu sudah bagikan nama-nama kelompoknya beserta siapa pasangannya. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar diskusi kepada anak-anak sekalian. Nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya, lalu kalian bisa jawab pertanyaan yang sudah tersedia di lembar diskusi ini. Kalian bisa lihat pada buku pelajaran maupun searching di internet. Namun jangan buka yang lain ya, hanya buka untuk mencari jawaban dari lembar diskusi. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, baiklah Ibu bagikan ya lembar diskusinya. Ini untuk kelompok nanti, untuk kelompok. Silakan dibaca terlebih dahulu soalnya, nanti diskusikan dengan temannya ya, jangan lupa. Nah, untuk misalnya kan ada 4 soal. Nah, untuk kelompok ganjil yaitu kelompok 1, silakan kerjakan nomor yang ganjil saja. Sedangkan yang kelompok 2 atau kelompok genap, silakan jawab pertanyaan yang genap saja. Nah, di sini Ibu beri waktu 5 menit ya. Cukup ya 5 menit? Ya, Bu. Ya, silakan kerjakan lembar diskusinya. Jangan lupa
Kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan diskusikan jawaban dari yang sudah kalian cari. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu. Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok 1 siapa? Bu. Peti. Silakan Peti. Jadi pertanyaannya itu berdasarkan sel inangnya, klasifikasikan virus dan beri contohnya. Jadi klasifikasi virus berdasarkan sel inang itu ada 4. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, contohnya HIV. Lalu ada juga coronavirus yang sudah dijeniskan. Lalu yang kedua, virus yang menyerang hewan, contohnya rabies, apotovirus, lalu NCD atau penyakit tetanus. Lalu yang ketiga, virus yang menyerang tumbuhan, contohnya TMP atau tobacco mosaic virus. Nah, yang keempat itu virus yang menyerang bakteri, contohnya virus berbentuk T atau bakteriofag. Ya, terima kasih ya Penti atas jawabannya. Nah, bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah sama? Ada yang berbeda? Sama Bu. Sama ya. Berarti. Nah, selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Nomor 2 silakan kelompok 2, siapa yang ingin membacakan jawabannya? Ya, silakan Tulus. Klasifikasi virus berdasarkan keberadaan selubung. Itu ada 2. Yang pertama itu virus berselubung, mempunyai selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya itu herpes virus, paramyxovirus atau penyakit gondok dan campak. Kemudian ada arabdovirus atau rabies, ada poxivirus dan orthomyxovirus. Kemudian yang kedua itu ada virus telanjang, itu nukleokapsid atau tidak diselubungkan dalam lapisan lain. Contohnya itu ada adenovirus atau penyakit pernafasan, papavirus tumor pada hewan, coronavirus hepatitis, dan reovirus atau gastroenteritis pada anak. Ya. Terima kasih ya Tulus atas jawabannya. Gimana untuk kelompok 1 sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk nomor 3 dari kelompok 1, siapa yang dibacakan? Indra, Bu. Ya, silakan Indra. Pertanyaannya itu klasifikasikan virus berdasarkan materi genetik. Yang pertama, virus DNA itu ada poxivirus, herpes virus, papavirus, virus HBV dan adenovirus. Yang kedua ada virus RNA yaitu rhabdovirus, orthomyxovirus, rotavirus penyebab penyakit rubella, paramyxovirus penyebab penyakit golongan dan campak, dan retrovirus penyebab penyakit AIDS. Ya, terima kasih ya Usma atas jawabannya. Nah, selanjutnya dari kelompok yang genap, apakah jawabannya ada yang berbeda atau ada yang samakan? Sama ya. Ya, jadi jawaban nomor 3 ini sudah benar. Nah, untuk selanjutnya soal terakhir yaitu untuk kelompok 2, siapa yang ingin membacakan sekaligus untuk menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Silakan siapa? Iya, Ibu. Ya, iya, silakan lihat. Baiklah, untuk kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu klasifikasi virus dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sel inang, berdasarkan keberadaan selubung, dan berdasarkan jenis asal nukleatnya, Ibu. Ya, betul sekali ya. Hasil kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu di mana pengelompokan dari virus itu terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sel inangnya, berdasarkan keberadaan selubung, dan yang terakhir berdasarkan jenis asal nukleat. Nah, itulah tadi diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, itu tadi sesi diskusi secara berkelompok mengenai materi dari virus. Kita sudah mempelajari ciri-ciri, lalu struktur, kemudian cara bereplikasi, kemudian peranan dan pengelompokan dari virus. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berikan aplaus untuk diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tugas agar kalian lebih memahami lagi tentang materi dari virus ini. Nah, jangan lupa kalian cari informasi tentang virus yang sedang merebak saat ini, yaitu virus corona. Nah, jangan lupa kalian tulis tangan itu di lembar double folio. Di 1 halaman saja ya, tidak usah banyak-banyak. Namun, informasi yang diberikan harus yang penting. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas atau wakilnya untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, baiklah, jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya. Jadi kita tinggal mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya nanti. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.